Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah konsep literasi media ya, sebuah konsep literasi media. Literasi media yang dipaparkan oleh James Potter ya, James Potter. Lewat bukunya berjudul Media Literasi yang terbit 2013 ya, tentang literasi media begitu ya. James Potter ini bercerita tentang dimensi-dimensi dalam literasi media. Apa sih literasi media itu? Literasi media itu adalah kecakapan orang untuk memilah dan memilih mana konten media yang bagus, mana konten media yang tidak bagus, mana yang positif, mana yang tidak positif, mana yang edukatif, mana yang tidak edukatif, dan sebagainya. Jadi dia bisa memilah, bisa memilih, sehingga dia sebelum menelan, dia melakukan penyaringan terlebih dahulu konten-konten media itu, apapun isi kontennya, apapun jenis kontennya, mungkin konten hiburan, konten berita, konten apapun itu jenis-jenisnya. Nah, si Potter ini tahun 2013 menjelaskan tentang dimensi-dimensi begitu ya, dimensi-dimensi terkait dengan literasi media ini. Dia menyebutkan ada setidaknya 4 dimensi. 4 dimensi literasi media menurut James Potter. Pertama, dimensi kognitif, meliputi rangsangan untuk berpikir, mengasah intelektual untuk menangkap makna yang tidak hanya melalui teks atau simbol yang ditampilkan. Ada pula pertimbangan di aspek produksi, di aspek interpretasi, di aspek audiens begitu ya. Jadi ada rangsangan untuk berpikir. Ya, ketika kita melakukan literasi media, memilah dan memilih, kita dirangsang untuk berpikir, untuk menimbang-nimbang. Nah, artinya apa? Literasi media ini harus menuntut orang untuk berpikir, gitu ya. Jadi kalau orang mau memilah-milah kan harus berpikir dulu, harus berpikir. Ada kekritisan di sana. Lalu dimensi, ya, dimensi dalam literasi media yang lain, yang tadi satu ya, kognitif. Lalu ada namanya dimensi emosional. Ini merupakan ranah perasaan. Ya. Perasaan itu berkenaan dan pengalaman tentunya, dengan pengalaman-pengalaman kita. Dimensi emosional yang merupakan ranah perasaan ini berangkat dari asumsi bahwa konten di media punya potensi menyentuh perasaan konsumennya atau penyimaknya. Ya, kita kadang-kadang nonton di media itu kan bisa ikut nangis, bisa ikut senang, bisa ikut bahagia dan sebagainya. Artinya dimensi perasaan itu tetap diperlukan. Jadi tidak hanya dimensi yang sifatnya intelektual, rasional begitu ya. Perasaan tetap dilakukan untuk memilah dan memilih. Misalnya kita melihat perasaan ini gak cocok untuk anak. Nah, berarti kita harus memilih tayangan yang cocok untuk anak kita yang seperti ini. Oh, ini perasaan nggak cocok, ini gaya arek cili. Nah itu, maka arek cili yang ada di sebelah kita yang lagi nonton, kita larang untuk menonton, kira-kira seperti itu. Kan literasi tadi memilah dan memilih. Tadi sudah dimensi kognitif, ada dimensi emosional, ada juga yang disebut dimensi estetik. Nah ini ketika orang memilah dan memilih konten, dia pasti melihat dimensi estetiknya. Estetik ini kan keindahan, kecantikan. Dimensi estetik berkenaan dan keindahan penyajian konten. Produk media mesti menghibur dan ditayangkan secara artistik. Ketika Anda adalah pembuat konten dan Anda tidak bisa menyajikan yang artistik, yang estetik, yang bagus, maka konten Anda tidak akan ditonton, kira-kira seperti itu. Orang ketika memilah dan memilih konten, dia akan memilah dan memilih lalu mengkonsumsi yang bagus-bagus ketika ada banyak pilihan tentunya. Itu
Itu tadi dimensi ketiga. Dimensi keempat dalam lingkup literasi media adalah dimensi moral. Dimensi moral punya hubungan erat dengan pesan-pesan positif yang diketengahkan. Konten yang baik adalah yang punya banyak muatan positif. Ketika konten itu monoton, menjual air mata, tidak mendidik, dan kosong pesan moral, konsumen pasti akan meninggalkannya. Kalau kita ingin memilih mana konten yang bagus dan mana yang tidak bagus, maka kita punya standar moral di lingkungan kita itu. Standar moral di lingkungan sosial maupun lingkungan budaya, apalagi lingkungan agama. Ketika kita melihat sebuah konten yang tidak bermoral atau minim sisi-sisi edukatifnya, maka kita akan tinggalkan. Di sisi lain, ketika Anda adalah pembuat konten, Anda tahu konten Anda itu nanti dilihat orang Indonesia yang tidak liberal begitu ya. Orang Indonesia kan berpedoman pada prinsip-prinsip ketuhanan, maka Anda harus ada prananta, aturan-aturan yang Anda pegang. Oh, iki berlebihan. Oh, iki terlalu vulgar. Oh, iki menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan misalnya. Anda punya seleksi itu. Jadi itu tadi 4 dimensi yang harus diperhatikan dalam konteks literasi media menurut James Porter. 1, kognitif. 2, emosional. 3, artistik, estetik. Ya, sama ini, estetik dan artistik ini sama. Estetik, strip artistik. Dan 4, dimensi moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.